Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nasir dari kelas Perbankan Syariah 3E. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang telah didiskusikan sebelumnya dari mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Islam. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama prinsip tauhid. Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada pemilik langit, bumi, dan seisinya selain daripada Allah. Yang kedua yaitu adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Yang ketiga, nubuwah. Karena itu, rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu, diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia. Yang keempat, khalifah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, artinya untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Yang kelima, ma'at. Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan, tetapi secara harfiah ma'at berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Yang kedua yaitu materi yang kedua, pasar dan harga. Para ahli ekonomi Islam, Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Dalam konsep Islam, pertemuan antara pembeli dan penjual tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Misalnya, penjual tidak mau menjual barangnya kecuali pada harga yang lebih tinggi, padahal konsumen atau pembeli membutuhkan barang tersebut. Dalam konsep ekonomi Islam, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan di salah satu pihak. Akan tetapi, ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya. Materi yang ketiga yaitu teori konsumsi Islam. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap atau jarak antara konsumsi dan produksi. Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan fisiologik sekarang ini yang timbul dari faktor-faktor psikologik buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual. Islam menuntut manusia untuk sebisa mungkin mengkonsumsi barang-barang yang halal, meski dalam keadaan tertentu yang diharamkan pun boleh dikonsumsi, namun hanya sebatas untuk memenuhi keberlangsungan yang bersifat sangat terpaksa. Hal ini penting karena manusia kelak akan menjalani masa kehidupan kembali setelah kematian atau akhirat, dan yang menentukan kebahagiaan di akhirat ditentukan oleh perilaku kehidupan di dunia, termasuk kualitas dan kuantitas ibadahnya. Materi yang keempat yaitu teori produksi Islami. Fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya ekonomi menganggap modal dan tenaga kerja adalah salah satunya input produksi. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah bunga tersebut maka akan masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost yang berarti akan meningkatkan total cost. Minimalisasi biaya untuk memproduksi
jumlah yang sama untuk melihat ini kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Yang kelima yaitu materi mekanisme pasar Islami. Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Adapun prinsip-prinsip mekanisme pasar Islam yaitu ar-rida atau ikhtiar, kejujuran. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun dan keterbukaan serta keadilan. Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Yang keenam yaitu materi struktur pasar dan persaingan harga. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran atau distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar yang menjual produk sejenis atau homogen. Total jumlah pembeli dan penjual sama banyaknya atau sama rata. Penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual yang berjalan seimbang yang mempengaruhi harga produk. Harga tersebut pun tidak dapat dipengaruhi oleh pembeli dan penjual. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Untuk kelanggengan usaha pasar oligopoli, aktivitas pemasaran dan promosi produk harus tetap ditingkatkan. Yang ketujuh yaitu distorsi pasar dan dalam perspektif Islam. Menurut KBBI, distorsi adalah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya. Sedangkan pasar adalah tempat pertemuan antara penawaran atau penjual dengan permintaan atau pembeli. Jadi distorsi pasar adalah gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi kacau atau tidak sempurna menurut prinsip Islam. Dalam distorsi pasar, fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dalam mekanisme pasar. Kegiatan ini menyebabkan kekacauan atau kegagalan pasar yang selanjutnya berdampak pada kondisi perekonomian secara menyeluruh di suatu negara. Secara umum, distorsi pasar dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 3, yaitu rekayasa permintaan dan penawaran, tadlis, dan takrir. Dalam prakteknya, segala macam bentuk distorsi tersebut dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan. Selain itu, hal ini karena distorsi pasar hanya akan menguntungkan golongan tertentu dan merugikan pelaku ekonomi yang lain. Materi yang ke-8 yaitu efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil, konsep egalitarian atau barang yang diterima pada setiap orang dan kelompok masyarakat jumlahnya sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.